Ya, selamat siang, Caroline, Chandra, Karisma, Esther, sama Haya. Ya, selamat siang. Gimana? Kalau sekarang masih patah-patah nggak suara saya? Masih putus-putus nggak? Udah bisa terdengar jelas nggak? Oh iya, Jelas, Kak. jelas ya. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Ya, mudah-mudahan nggak ada gangguan koneksi nih. Kita coba lanjutan yang tadi ya. Ya, sambil nunggu yang lain dulu. Ini waktunya mungkin agak beririsan dengan apa? Sholat zuhur ya. Jadi nggak apa-apa sambil nunggu yang lain dulu. Ya, sudah datang yang lain. Ya, saya sedikit gambaran dulu gitu ya. Tadi saya sudah lihat hasil kira-kira pretest yang kedua, itu ya, post testnya, ujiannya. Ya, hasilnya sih lumayan gitu ya. Saya selalu bilang lumayan itulah, ada hal peningkatan. Cuman ada beberapa soal yang masih belum maksimal ya. Jadi tadi yang pertama tuh di awal tuh saya menjelaskan tentang gelombang partikel gitu ya, tentang gelombang partikel. Nah, soal itu saya screen aja dulu itu ya. Uh, nah ini sudah ada jawabannya sebenarnya gitu ya. Jadi soal yang kedua. Nah, soal pertama, nah oke ya. Soal pertama ini sebenarnya sama tadi saya menjelaskan elektron dipercepat oleh V panjang gelombangnya. Ya, ada yang masih ingat kira-kira apa nih jawabannya tadi? Sebenarnya saya sudah tadi di awal sudah saya tuliskan. Kira-kira tapi masih ada beberapa yang salah. Masih ingat nggak kira-kira? Yang mana jawabannya? Yang C ya, Kak. Yang C, ya betul ya. Jadi ini didapatkan dari tadi apa? Yang C bukan. Betul, betul yang C. Yang akar 2 massa elektron dikalikan apa? E-nya dikalikan dengan V-nya, gitu ya. Kalau nggak salah ini tadi sudah saya jelaskan di yang ini. Mana ya analoginya itu yang nah ini. Iya. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya kesimpulan yang mau saya sedikit jelasin gitu ya. Ini akan sering kepake sih masalahnya gitu ya dari beberapa kali soal-soal yang saya perhatikan gitu ya. Sebenarnya mengandalkan ini. Bagaimana hubungan antara gelombang dan partikel. Nah, dalam hal ini partikelnya adalah elektron. Elektron itu bisa dipercepat gitu ya, dipercepat oleh tegangan dengan beda potensial. Nah, sehingga dia punya momentum. Nah, ini penurunannya sebenarnya dari energi potensial dengan energi kinetik. Oke, kalau kecepatannya ini QE V per M, tapi kalau dikalikan dengan M ini jadi atas gitu ya. Oke, jadi sebenarnya betul ya yang tadi sudah nomor 1 itu jawabannya C. Nah, kalau ngelihat soal nomor 2, kira-kira yang kebayangnya apa nih? Oh ya, ini udah ada jawabannya sih sebenarnya. Oke, kira-kira tahu nggak kira-kira kenapa jawabannya 2:1? Perbandingan lambda 1 dan lambda 2 adalah, nah dari mana gitu ya. Oke, saya sedikit dulu jelasin yang 1, 2, 3 ya, karena ini masih hubungannya sama gelombang de Broglie. Jadi kita lihat sebenarnya, ya saya tambahkan di sini. Ya sebenarnya kalau dari gambaran ini kita dapatkan, yang paling sering ditanyakan itu adalah ini, apa? Hubungan ya, hubungan atau perbandingan. Perbandingannya bagaimana? Nah, jadi di sini kita dapatkan saya tuliskan di sini, maka lambda itu sama dengan lambda sama dengan H dibagi dengan ya ini tadi ya, akar 2M dikalikan E dikalikan V. Sebenarnya ini singkat ya, massa elektron dinamakan E, muatan elektron dinamakan E, ini V gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa lambda itu sebanding atau sebanding dengan Kak, ya. coret-coretannya belum kelihatan, Kak. Aduh, sebentar. Ya, makasih ya, saya coba. Coba mudah-mudahan kelihatan. Kenapa ya? Kelihatan ya?
Oke. Nanti suka kadang-kadang mendadak ngehang gitu ya. Kenapa nih? Saya juga kurang tahu nih. Nah, tadi kita tahu di sini, saya hapus dulu aja di sini. Nah, oke. Jadi kita lihat di sini lambda-nya ini sebanding dengan, kalau saya tuliskan di sini adalah, kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan langsung komplain lagi ya, kayak sip. Kalau saya tahu maksudnya. 1 seper akar V. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Lambda berbanding seper akar V. Jadi kalau kita bandingkan bagaimana kalau V-nya 100 volt gitu ya. 100 volt dengan ini saya namakan V1, tegangan 1, ini namakan V2. V2. Sebenarnya kalian bisa langsung lihat kenapa ya angkanya 100 dan 400 gitu ya. Sebenarnya ini agar akarnya lebih mudah gitu ya. Maka kita dapatkan di sini, maka kita dapatkan dari 2 ini kita dapatkan lambda 1 berbanding lambda 2 itu sama dengan ya, kalau dibandingkan ini adalah akar dari V. Nah, kita lihat lambda dengan V itu berbanding terbalik ya. Jadi ini adalah V2 per V1. Jadi kita lihat di sini lambda satunya kalian sudah dapatkan angkanya, ini adalah akar dari V2-nya adalah 400 dibagi dengan 100 itu ya, atau 2 banding 1. Nah, yang 2 mana? Yang 2 itu adalah yang lambda 1 atau diakibatkan oleh 100 volt. Kalau V2-nya diakibatkan oleh 400 volt itu adalah sebesar 1. Ya, oke ya. Jadi ini perbandingan antara 2 tegangan. Oke, kita perhatikan, jadi perbandingannya udah tahu. Nah, saya lanjut lagi dulu yang ini supaya kita bisa beresin yang de Broglie-nya sebelum kita masuk ke Compton, gitu ya. Panjang dari gelombang elektron yang memiliki laju sepertiga. Nah, sepertiga gelombang cahaya. Maksudnya gimana sepertiga gelombang cahaya ini? Kita tahu. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke, kita lihat ya. Sepertiga cahaya, sepertiga kecepatan cahaya. Ditanyanya panjang gelombang gitu ya. Oke, kita lihat di sini lambda. Nah, oke. Kita perhatikan di sini, saya kecilin aja. Oke, kita lihat lambda itu sama dengan H dibagi P. Nah, momentumnya itu adalah H dibagi M kali V gitu ya. Nah, seperti ini kan ya awalnya. Nah, cuman kita tinggal masukkan nilainya sebenarnya ini. Kita tahu kecepatan cahaya dan massa elektron. Makanya kadang-kadang tidak dituliskan, dianggapnya kalian sudah mengenal dengan massa elektron gitu ya. H itu 6,6 3 kali 10 pangkat min 34. Kita bagi dengan massa elektronnya adalah 9 kali 10 pangkat min 31. Ini massa elektron. Kita kalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya adalah sepertiga kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa sih? Kecepatan cahaya itu adalah sebesar C, itu ya, sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Berarti kalau sepertiga C, yaitu adalah 10 pangkat 8. Ya, sebenarnya ini cuma main pangkat aja, gitu ya. Kita lihat ini adalah dikalikan 10 pangkat 8. Ya, kalau kita hitung di sini dari pangkatnya aja kita tahu itu ya, pangkatnya 6,63 dibagi 9. Saya nggak terlalu penting nilai aslinya gitu ya, cuman pasti kayaknya sekitar 7, itu ya, 0,7. Kalau di sini 6 dibagi 9 itu saya tuliskan adalah 0,7 itu ya, 0,725 karena semua angkanya 25. Nah, sekarang kita lihat di sini min 34 dengan min 31. Min 34 dan min 31 itu adalah 10 pangkat min 3. Gitu ya. 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 pangkat 8. Berarti nanti kita dapatkan 0, kita kalikan dengan 10 pangkat min 11.
Nah, di sini apa yang disebut dengan P? P itu adalah piko ya, nama lain dari piko. Jadi kita kenalan dengan N itu nano. Nah, itu nano itu artinya 10 pangkat min 9. Terus ada angstrom juga. Angstrom itu artinya 10 pangkat min 10. Nah, sekarang kita kenalan dengan P. P itu adalah piko. Piko itu adalah piko itu adalah 10 pangkat min 12. Itu ya. Oke, kita ganti. Ini jadi 10 pangkat min 16 adalah 7,25 kali 10 pangkat min 12. Atau ini disebutnya adalah piko. Itu ya. Piko meter. Atau disebutnya PM. Itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sebenarnya itu. Jadi di soal ini kita sebenarnya pengen menjelaskan tentang hubungan antara gelombang-gelombang tersebut, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, soal berikutnya ini adalah tentang sinar hamburan Compton. Hamburan Compton, gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda kalau tadi kita dengan sinar dengan gelombang dan partikel. Sekarang kita lihat dengan hamburan Compton ini, gitu ya. Oke, sebenarnya ada 4 kalau saya gambarkan di sini. Tadi ada 4 soal yang belum saya bahas juga tadi. Nah, ini soal yang pertama tadi tentang ini ya, tentang foton nih. Saya ambil dulu sedikit tentang foton ini. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kita perhatikan. Saya ambil dulu soal yang pertama. Oke. Nah, ada foton dengan panjang gelombang 0,6 ini. Foton itu ya, gelombangnya gelombang apa sih? 0,06 nano ini biasanya adalah sinar X, itu ya. Mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan 60 derajat. Maka gelombang yang dihamburkan sebesar, nah ingat kembali kita lihat di sini ada yang dinamakan dengan Compton ya. Compton ini nah, saya gambarkan dari sininya. Saya perbesar. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa diperbesar nih. Oke. Jadi prinsipnya adalah Compton ini adalah bagaimana gelombang tadi terhambur. Terhambur itu artinya dia makin dibengkokkan gitu ya. Oke, saya perbesar. Nah, ini saya perbesar. Nah, jadi ada gelombang, ada elektron lagi diam, ditembakkan gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, si elektronnya akan terhambur dan seperti ini. Nah, hubungannya apa? Kita lihat di sini. Kalau di sini gelombang datang itu mula-mula dia punya lambda. Oke. Dia punya panjang gelombang lambda. Dia di sini punya gelombang lambda, gitu ya. Apa yang terjadi? Maka setelah dihamburkan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang. Gitu ya. Kenapa menjadi lebih panjang? Ya, kalau sebelumnya dia punya energi, namanya energi foton, gitu ya. Nah, sekarang energi fotonnya berubah juga menjadi energi fotonnya itu berubah menjadi energi foton aksen, gitu ya. Nah, kita bayangkan gini, mula-mula dia punya energi, nah sebagian energinya diserap sehingga si elektronnya bisa terhambur, dan selanjutnya lagi dibelokkan, gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan di sini energi foton aksennya itu lebih kecil dari energi mula-mula, gitu ya, kalau energi. Tapi kalau lambda gimana? Lambda dengan energi itu berbanding terbalik. Berarti di sini lambdanya yang lebih besar. Lambda aksen itu jadi lebih besar dari lambda, gitu ya. Ini yang pertama, kesimpulan yang kita pahami dulu. Pertama ini. Nah, terus yang kedua, nah Compton mengamati bahwa lambda aksen ini, nah selisihnya itu sama dengan H dibagi dengan M, massa elektron, gitu ya, karena ini adalah elektron, dikalikan dengan C, dikalikan dengan 1 dikurangi cos theta. Nah, theta ini apa? Theta ini adalah sudut hambur yang ada di sini. Sudut yang dihamburkan oleh si foton.
Itu ya. Nah, sebenarnya pengertiannya di sini. Jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil, energi fotonnya lebih kecil, tapi lambdanya menjadi lebih besar. Nah, terus di sini juga panjang gelombangnya ada selisih gitu ya, mula-mula pendek sekarang jadi panjang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakan soal ini? Kalau kita kita lihat di sini diketahui adalah gelombang 0,06 nano. Jadi lambdanya kita udah tahu nih, lambda yang mana ini 0,6 nano ini. Lambda 0,6 nano ini adalah lambda mula-mula, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa panjang gelombang yang dihamburkan? Berarti yang ditanya itu adalah lambda aksen. Nah, itu sebenarnya yang mau ditanyakan, gitu ya. 60 itu apa? 60 itu adalah sudutnya. Sudutnya kita tahu, tetapan Planck tahu, massa elektron tahu, kecepatan cahaya juga tahu, lambdanya sudah tahu, maka kita sebenarnya tinggal memasukkan nilainya saja, gitu ya. Jadi kalau secara fisikanya, kalau kalian memahami ini, sebenarnya kalian sudah bisa dianggap sudah menguasai fisika, gitu ya. Nah, cuman sekarang bagaimana teknik menghitungnya supaya lebih mudah, gitu ya, dan sebagainya. Oke, ini sebenarnya ketika ada suatu percobaan, kita bisa ngambil kesimpulannya apa aja, gitu ya. Ini yang penting sih sebenarnya dua ini, gitu ya. Nanti selanjutnya sebenarnya urusannya ke matematik. Coba kita coba ya. Jadi di sini kita mau mencari lambda aksen dikurangi. Nah, di sini adalah 0,6 nanometer, 0,06 nanometer gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini lambdanya berapa? Oh, lambdanya itu adalah 0,06 nanometer. Nah, berarti kita tuliskan di sini adalah 6 saya tuliskan di sini aja dulu 0,06 gitu ya. Nanometer. Tapi sebenarnya nanti pangkatnya min 11 kebanyakan. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Nah, di sini akan sering muncul angka ini nih, H dibagi M. H dibagi M dibagi C gitu ya. Nah, itu sebenarnya berapa? H dibagi M per C ini berapa? Ya, kita lihat di sini akan sering muncul 6,63 kali 10 pangkat min 34 itu ya. Nah, ini sengaja saya tidak tuliskan supaya kalian lama-lama terbiasa itu ya. Nggak melihat H itu berapa sih, H itu berapa. Nah, ini lama-lama akan timbul refleks gitu ya. Begitu ngelihat, oh H itu 6,63. Massa elektron berapa? Massa elektron itu adalah 9 kali 10 pangkat min 31. Gitu ya. Dan kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini adalah 1 dikurangi cos theta. Cos theta-nya berapa? 60 derajat. Nah, oke, jadi kita tahu ini adalah 1 dikurangi setengah. Gitu ya? Oke, cara ngitungnya seperti ini. Nah, kembali yang tadi kita perhatikan. Saya kecilin aja. Nah, saya simpan di atas itu ya. Nah, nilai ini yang saya berikan ininya gitu ya. Saya kasih kurung gitu ya. Ini akan sering muncul gitu ya. Nah, kira-kira berapa sih gitu ya? Oke, kalau kita hitung ini adalah sekitar saya biasanya menuliskannya seperti ini. Ini adalah kalau disederhanakan adalah 6,63 gitu ya, dibagi 9 kali 3 itu adalah 27 gitu ya, dikalikan dengan 10 pangkat. Nah, di sini kita lihat pangkatnya berapa? Min 34 dengan min 31 itu adalah min 3 gitu ya. Min 3 dibagi 8 ini adalah min 11. Jadi kita dapatkan di sini pangkatnya itu adalah min 11. Min 11. Nah, oke, min 11 dikalikan setengah. Oke, ini nanti dikalikan dengan setengah gitu ya. Setengah ini adalah lambda aksennya. Dikurangi ini sama dengan gitu ya. Nah, cuman di sini kita bermain dengan pangkat min 11. Jadi kalau sebelah kirinya pangkat min 11, maka di sini juga kita gunakan pangkat min 11. Itu ya. Oke, kalau pangkat min 11 berapa nih? 0,06 nano itu, ini bisa saya tuliskan 6 kali 10 pangkat min 11. Itu ya. Min 11 meter. Di situ, oh ya, dalam nano ya, itu disebutkan dalam nano. Oke. Kalau misalnya dijadikan seperti ini, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah 0,06 ya. 0,06. Oke, karena dalam nano, maka saya lambda aksennya juga tidak saya ganti. Ini adalah 0,6. Nah, sekarang kita lihat
kira-kira berapa sih 6,63 dibagi 27 dibagi setengah gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau saya tuliskan lambda aksen dikurangi 0,06 itu sama dengan 6,63 kalau dibagi dengan 27 ini adalah berapa gitu ya. Ini sekitar seperempatnya gitu ya. 6 kalau kali 4 kan sekitar ini gitu ya. Ini adalah seperempatnya. Atau kalau dituliskan dalam desimal seperempat itu adalah ini adalah 0,24. Nah, itu ya. Kalau saya coret ini 0,24 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Nah, kalau saya tuliskan karena ini dalam nano, maka ini juga kita rubah dalam nano gitu ya. Kalau dalam nano maka ini menjadi 0,0 ya, dikalikan ini 2 pindah ke sini jadi 0012. Nah, kali 10 pangkat min 9. 24. Ctrl Z dulu, saya ganti. Ini awalnya kan 24, sebenarnya ini asalnya 24 kali 10 pangkat min 9, gitu ya. Cuman karena saya kali setengah, maka ini menjadi, oke, saya langsung aja, lambda aksen dikurangi 0,06 sama dengan 0,0012, gitu ya. Nah, sehingga sekarang akan kita dapatkan lambda aksennya berapa? Oke, kita dapatkan sekarang lambda aksennya kalau digambarkan di sini adalah lambda aksennya itu sama dengan ini negatif pindah ke sini jadi tambahin gitu ya. Kalau kita tambahkan ini jadi 0,06 0,0612 kali 10 pangkat min 9 atau ini dalam nano gitu ya. Sebenarnya ini dalam nano saya tuliskan ini sebenarnya di sini ada nanonya ya, 10 pangkat min 12 nih. Kali 10 pangkat min 12. Nah, yang ini itu dalam nanometer. Itu ya, nanometer itu 10 pangkat min 9. Jadi kita dapat 0,0,6 0,16 nano. Nah, ini dalam satuan nanometer. Itu ya. Oke, ini dalam satuannya dalam 1 nanometer. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi sebenarnya kita sudah tahu, oh ternyata gelombangnya menjadi lebih panjang. Bertambah panjang sebesar ini. Itu ya, 12 nanometer. Ya, oke. Sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira dari sini ada masalah nggak? Di masalah ininya, kesimpulan, hasil percobaan sama perhitungan. Kira-kira masalahnya di mana? Soalnya saya selalu membagi dua gini ya, fisika itu ada konsep sama ada perhitungan. Kadang-kadang kita membuat, oh fisika itu sulit. Nah, yang sulitnya itu di bagian mana? Itu ya, apakah di bagian ngitungnya atau di bagian pemahamannya? Itu ya. Nah, kita lihat dulu kalau misalnya ngitungnya sulit, nah nanti kita lihat caranya gimana supaya ngitungnya lebih mudah. Itu ya. Ini dalam satuan nanometer. Oke. Nah, tapi kalau misalnya konsepnya ini kita bisa bayangkan tadi itu ya, ada gelombang ini bisa membuat si elektronnya terpental. Itu ya. Oke. Nah, jadi ada perubahan panjang itu ya. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Ya. Nah, saya dua ini nanti kita bahas yang soal berikutnya ya. Oke, kita lihat di sini pada efek Compton sama, masalahnya adalah tentang efek Compton gitu ya. Tentang efek Compton ini kita lihat. Oke, saya coba ke yang berikutnya. Nah, oke. Nah, kalau tadi diketahui lambdanya gitu ya, sekarang ditanya frekuensinya, sebenarnya cuma ngebalikin aja. Jadi kalau tadi ditanya lambda, sekarang tanya frekuensi. Ya, oke, kita tahu kan, ya saya sengaja mengulang biar kalian ingat terus ya, sambil kalian membayangkan juga jawabannya. Ini adalah lambda aksen dikurangi lambda, itu sama dengan H dibagi massa elektron dikalikan C. Ini adalah 1 dikurangi cos theta.
Oke, jangan lupa ingat. Nah, sekarang kita lihat kalau di sini diketahui lambda, cuman dalam soal ini diketahuinya frekuensi gitu ya. Jadi kalau mula-mula F, sekarang ditanyanya adalah F aksennya berapa, itu ya. Sebenarnya itu ngelubah itu aja. Kalau di sini lambda aksen, sekarang di sini jadi frekuensi gitu ya. Oke, sebenarnya di sini kita menentukan apa hubungannya antara lambda sama frekuensi. Kita lihat di sini saya selalu menghubungkan lambda sama frekuensi itu gimana? Ya kalau lambda dikalikan frekuensi itu sama dengan suatu kecepatan C, itu ya. Berarti kita dapatkan di sini kalau lambda itu sama dengan C dibagi dengan F, itu ya. Oke, kita lihat mula-mula dia frekuensinya 3 kali 10 pangkat 19. Berarti lambda mula-mulanya berapa? Oh, lambda mula-mulanya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan, nah ini frekuensinya adalah 3 kali 10 pangkat 19. 3 kali 10 pangkat 19. Itu ya. Nah ini kita bisa dapatkan berapa sih ya lambda mula-mula itu ya. Kita dapatkan ini sebesar 10 pangkat 8 dengan 10 pangkat 19 naik ke atas jadi 10 pangkat min 11. Nah, jadi kita tahu sekarang si lambdanya ini adalah 10 pangkat min 11 meter, itu ya, 10 pangkat min 11 meter. Nah, kalau kita tahu, nah sekarang kita cari lambda aksennya. Nah, kalau lambda aksennya tahu, maka kita nanti dapatkan si frekuensinya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, kita coba sekarang mencari lambda aksennya gitu ya. Lambda aksen itu dikurangi, nah tadi lambdanya itu adalah 10 pangkat min 11. Nah, oke, masih ingat berapa H dibagi MC? H dibagi M per C, M kali C. Saya nggak inikan lagi, coba masih ingat? Yang tadi saya tuliskan, H dibagi MC itu berapa? 0,24. Ya, 0,24 ya. 0,24 kali 10 pangkat min 11 dikalikan setengah. Itu ya. Oke, nah ini sengaja biar kita nantinya akan terbiasa mengingat ini, itu ya. Oke, betul. Jadi kita dapatkan ini adalah 0,24 H dibagi MC-nya saya langsung aja itu ya. 0,24 kali 10 pangkat min 11 itu adalah ininya. Nah, tinggal kita cari sudutnya. Kalau misalnya dihamburin sudut 90 bagaimana, kalau dihamburin sudut ininya bagaimana dan sebagainya, gitu ya. Tergantung sudutnya sih sebenarnya. Dalam hal ini dia 60 derajat. Kalau 60 derajat berarti cos θ-nya kan setengah. Berarti kalau setengah ini dikalikan dengan setengah, gitu ya. Nah, sengaja ini kalau kalian terbiasa ini akan jadi lebih mudah. Jadi kita dapatkan sekarang, oh kalau gitu lambda aksennya sama dengan, nah ini adalah 1, ini adalah 0,12 gitu ya. Jadi kalau saya kalikan, ini jadi 0,12. 0,12 kali 10 pangkat min 11. Ya, atau dengan kata lain, lambda aksennya jadi berapa? Ya, lambda aksennya itu menjadi, ini kan 1, 10 min 11, ini 0,12, berarti 1,12 kali 10 pangkat min 11. Nah, kira-kira seperti itu. Ini baru lambdanya. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah frekuensi. Jadi kalau untuk nilai frekuensi ya tinggal kita rubah lagi aja gitu ya. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu sama dengan C dibagi dengan lambda. Karena yang ditanya V aksen, maka di sini adalah lambda aksen. Jadi kita lihat ini adalah C 3 kali 10 pangkat 8 kita bagi dengan ini 1,12 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Nah, sebenarnya pangkatnya udah ketemu nih, kira-kira pangkatnya aja berapa, gitu ya. Dari pangkatnya kita dapatkan 8 dengan min 11 itu adalah 10 pangkat min 19. Jadi sebenarnya ini pangkatnya ini. Tinggal 3 dibagi 1,12. Berarti ini adalah 3 dibagi 1,12. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian perhatikan 3 dibagi ini adalah sekitar 2, lah misalnya gitu ya. 2,7, kalau mau diangkain ini adalah 2,7 kali 10 pangkat min 19. 19. Ya, oke ya. Jadi sebenarnya di sini idenya masih tetap sama dengan efek Compton, cuman hanya merubah aja dari panjang gelombang jadi frekuensi, itu ya. Jadi tadi ini kita tahu frekuensi, kita rubah dulu jadi lambda, itu ya. Nah, dari lambda ini nanti kita dapatin lambda aksennya kita rubah lagi jadi V aksen, itu ya. Jadi sebenarnya bolak-balik aja. Nah, ya, kenapa? Mau nanya,
Iya. Itu 0,12 bisa 1,12 dari mana ya, Kak? 1,12 ya dari ini. Oke, kita lihat. Ini kan 0,24 ya. 0,24 0,24 dikalikan setengah. 0,24 dikalikan setengah itu kan adalah 0,12 gitu ya. Nah, kalau ini dapat satunya dari mana? Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya saya tuliskan di sini, lambda aksen itu dikurangi, ini kan 10 pangkat min 11 itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 11. Gitu ya. Oh, iya Kak, ngerti, Kak. Oke, sip ya, kebayang ya? Iya, Nah, ini kebayang. tinggal 1. Oke, sip. Nah, ya. Itu seharusnya pangkat 19 kan Kak, bukan min 19. Yang mana? Oh iya, ini pangkat 19 plus ya. Iya, sorry. Ini plus. Karena ini 8, ini 11-nya naik ke atas. Sorry, ini jadi minus. Iya, betul. Frekuensi ya dalam plus ya, pangkat 19. Ya, makasih ya inputnya. Saya kadang-kadang suka lupa plus 19 sama min 19. Oke. Nah, itu jadi prinsipnya sama, efek Compton, cuman dia berbolak-balik aja, gitu ya. Nah, ini tinggal di matematikanya aja, kalian sedikit hati-hati. Ya, pada saat ujian biasanya sering kesleo lah kalau saya sebut itu ya. Kalian langsung dapat angkanya gitu ya. Nah, oke. Sip ya, terima kasih. Nah, sekarang soal efek Compton ini juga ada di post-test yang kedua. Soal post-testnya cuman dia lebih variatif. Jadi dia soalnya itu lebih ini, kita lihat. Kalau tadi ini, nah sekarang kita lihat soal berikutnya. Iya, nah. Nah, oke. Jadi kalau sekarang, kalau tadi kalian berkenalan dengan lambda aksen dan sebagainya. Nah, sekarang kalau ujung-ujungnya sekarang yang diketahui adalah sorry, bukan ini ya. Tadi ini udah. Oke, bentar. Soal pretestnya yang kedua itu tentang, nah, oke, kita kopikan dulu ke sini. Nah, oke. Pertama kita lihat di sini, jadi ketika ngelihat soal seperti ini, pasti bisa berpikirnya, oh ini kayaknya hamburan Compton gitu ya. Hamburan Compton itu kan, kayak saya tuliskan di sini itu adalah lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi M kali C dikalikan 1 dikurangi cos theta. Nah, kita lihat di sini sudutnya 60 derajat gitu ya. Nah, cuman ya sekarang kalau tadi lambda terus frekuensi, nah sekarang kalau di sini berhubungan dengan energi. Jadi kalau tadi tahu oh lambda itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Nah, sekarang apa hubungannya sama lambda? Sama energi gitu ya. Oke. Apa hubungannya sama energi ini gitu ya. Oke, kita tahu bahwa nah E itu energinya itu sama dengan, masih ingat apa? Hc per lambda gitu ya. Hc per lambda atau H kali F atau Hc per lambda gitu ya. Hc per lambda. Nah, jadi kita lihat sekarang kalau gitu bisa saya balikin. Kalau tadi lambda jadi frekuensi, sekarang lambda jadi energi. Nah, kalau lambda jadi energi, maka akan kita dapatkan di sini bahwa lambda itu sama dengan Hc dibagi energi. Itu ya.
Setuju? Oke, lambda dibagi HC dibagi energi. Nah, kita tahu energinya. Energi mula-mula itu adalah 200 kilo elektron volt. Itu maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa sih 200 kilo elektron volt? Oke, kita lihat di sini. Oh ya, satu hal yang penting ini yang sering terlupakan gitu ya. Kita langsung konversi sebenarnya. 1 elektron volt itu berapa sih gitu ya? Satu elektron volt itu besarnya berapa joule gitu ya? Karena ini sebenarnya hanya konversi satuan. Yang kita gunakan di sini energinya adalah joule, sedangkan yang diketahui adalah elektron volt. Nah, ketika dalam fisika modern kita akan sering bermain dengan elektron volt. Yang perlu kita ketahui adalah 1 elektron volt itu sebesarnya berapa? Nah, ingat aja kata ini, elektron. Elektron itu punya muatan. Muatannya sebesar berapa? Muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Gitu ya. Oh, 1 elektron itu adalah 1,6. Ingat aja muatan elektron, gitu ya. Joule. Nah, berarti kita dapatkan sekarang kalau 200 kilo elektron volt bagaimana? 200 berarti sekarang energinya kita tinggal kaliin ini aja. Kita dapatkan dalam satuan joule. Itu ya. Jadi kita dapatkan di sini, oh energinya itu adalah 200 kilo elektron volt. 200 kilo. Nah, kilo itu artinya 10 pangkat 3. Oke, saya giniin aja. Kilo elektron volt. Itu ya. Ini artinya apa? 200 kali 1000, 10 pangkat 3, kita kalikan dengan elektron volt. Nah, 1 elektron voltnya itu ini, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu ya. Jadi kalau diangkain ini sekitar berapa nih? 2 kali 1,6 itu sekitar 3,2 kali 10 pangkat berapa? 00, 100 kali 3, 5 dengan 19, ini kali 10 pangkat 14. Betul ya? Oh, min. Hati-hati, min. Min joule. Satuannya adalah, oh energinya sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 14. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita hitung lagi sekarang. Kalau gitu, kalau ini saya ganti dengan energi, jadi apa rumusnya gitu ya? Oke, sebenarnya ini hanya memainkan matematik. Kita lihat sekarang, lambda aksen itu adalah, maka kita dapatkan di sini HC dibagi E, gitu ya. Atau saya tuliskan di sini adalah HC dibagi dengan E. Dalam hal ini adalah E-nya E aksen. Artinya setelah terhambur, energi setelah terhambur, dikurangi H kali C dibagi dengan energi mula-mula. Nah, energi mula-mula itu yang kita dapatkan dari sini. Energi awal itu sebesar 200 kV. Ini adalah energi mula-mulanya. Gitu ya. Sama dengan ya H dibagi MC. MC ini adalah 1 dikurangi cos 60 itu setengah. Oke, dikurangi setengah. Oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara menghitungnya supaya nanti saya dapetin E aksennya. Jadi tujuan kita adalah mencari E aksennya gitu ya. Energinya dalam joule. Oh. Gimana cara merubahnya menjadi dalam joule. Oke, kita lihat di sini semua mengandung H ya. Artinya kayaknya H-nya kita coret aja deh. Biar lebih enak ngitungnya, nggak ketemu H itu ya. Jadi kita dapatkan di sini adalah C di C kita bagi dengan E aksen, dikurangi, nah ini min, ini saya pindahkan aja ke sana, gitu ya. Saya pindahkan langsung. Kalau saya tuliskan seperti ini, kira-kira paham nggak? Setengah, ini kan 1 dikurangi setengah itu setengah, gitu ya. Kalau ini berarti ini adalah, H-nya saya coret, ini adalah 1/2 MC itu ya. 1/2 MC. Karena H-nya saya coret. Terus kita lihat di sini dikurangi ditambah C dibagi dengan E. Lambda sama dengan seperti ini, gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita hitung sekarang 2MC itu berapa sih, gitu ya? Ya. Itu kurang aksen. Yang mana? Yang ini ya? Iya.
Oke, aksennya seperti ini. H dikurangi ini kita dapatkan 1/2 MC. Jadi kita dapatkan di sini adalah 1. Nah, ini C ya. C per E aksen, betul. E aksen. Nah, 1/2 MC. 2 kali masanya itu adalah 9 kali 10 pangkat min 31. Oke, itu adalah elektron ya, massa elektron. Dikalikan kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, sebenarnya nanti ujung-ujungnya kita cuma cari pangkatnya aja ya, karena nggak terlalu banyak ininya. Ditambah ID-nya C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 dibagi dengan E. Nah, E-nya berapa? Ini kalau ini dalam Joule, maka ini juga harus dalam Joule, gitu ya. E-nya itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 14. 3,2 kali 10 pangkat min 14. Nah, waduh, biasanya kalau udah gini bingung gimana ngitungnya, gitu ya. Nah, sebenarnya santai aja, kita lihat di sini. Ini sebenarnya lebih mudah disederhanakan seperti ini. Ctrl Z. C dibagi E aksen, itu ya, sama dengan, nah ini cara menghitungnya gimana? Ini 2 kali 9 kali 3. Nah, 2 kali 9 kali 3 itu adalah ini 27 kali 2, 54 ya. 54 kali 10 pangkat, nah, min 31 dengan 8, ini pangkat min 23. Min 23, gitu ya. Ditambah, nah kalau yang ini berapa? Nah, ini biasanya saya males ngitung panjang gitu ya. Saya coba aja karena nanti pangkat yang digunakan. Ini saya ganti pangkatnya ini 3 dengan 3,2 itu saya anggap aja ini 3, ini juga 3 gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita lihat ini bisa kita anggap sebagai 1 gitu ya. 10 pangkat 8 dengan 10 pangkat min 14 itu adalah 10 pangkat 22 itu ya. 10 pangkat 22. Jadi kita bisa bayangkan di sini pangkatnya adalah 10 pangkat 22. Nah, kalau di sini pangkat 22, bisa nggak ini saya jadiin pangkat 22? Gitu ya. Jadi kalau dituliskan ini C per E aksen sama dengan ini kan 10 pangkat 23 min 23. Jadi kalau supaya jadi kalau dituliskan kan ini 10 pangkat Ctrl Z, sorry. Nah, yang ini kita lihat ini menjadi, kalau saya tuliskan di sini ya, sebentar saya gambarkan. Ini adalah 10 pangkat 23 dibagi dengan 54 gitu ya. Nah, sedangkan di sini kan 10 pangkat 22. Nah, gimana caranya? Oke, kita ganti aja 10 pangkat 23 itu adalah 10 dikalikan 10 pangkat 22 dibagi dengan 54. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. 10 ini jadi kita dapatkan 10 dibagi 54 ini sekitar kayaknya ini 0,2 nih gitu ya. 1/5. 1/5 itu adalah 0,2 kali 10 pangkat 22. Gitu ya. Oke, ini teknik ngitung aja gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi kita dapatkan ini pangkat 22 itu ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan supaya lebih mudahnya kita lihat ini 1/54 ini jadi 0,2 kali 10 pangkat 22 ditambah 10 pangkat 22 itu ya. Oke, jadi akan kita dapatkan ini sebesar 1,2 kali 10 pangkat 22. Sebenarnya nanti akan pangkatnya aja yang kita gunakan. Ya, oke, tarik nafas dulu. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat, sorry, saya tarik aja ke atas. Nah, sekarang akan kita dapatkan, oh berarti kalau gitu E aksen itu berapa gitu ya. Maka akan kita dapatkan E aksen di sini sebesarnya adalah, nah coba kita lihat, ini tinggal kali silang ya. Berarti di sini adalah C saya bagi dengan ini 1,2 kali 10 pangkat 22. Nah, ini saya balikin ya. Ini kan C dibagi E aksen sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 2. Maka ini saya pindahin ke bawah. Itu ya. Oke, kita masukin aja angkanya. Ini adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kita bagi dengan 1,2 kali 10 pangkat 22. Nah, di sini kalian sudah dapetin pangkatnya, gitu ya. 3 dibagi 1,2 itu sekitar 2, lah, gitu ya. 2, sekian kali 10 pangkat 8 dengan 22 itu adalah min 14. Min 14.
Nah, 2, berapa? Kita coba lihat di pilihan gitu ya. Pilihannya apa nih? Oh, 2,7 kali 10 pangkat min 14. Itu ya. 2,7 ya. Oke, 2,7. Oh, berarti ini jawabannya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 14. Terus supaya saya rapiin. Nah, ini kita dapatkan sebesar 2,7 kali 10 pangkat 4 min 14. Ya, ini mungkin pada prinsipnya ini sebenarnya fisikanya nggak sulit ya. Fisikanya itu cuman merubah energi menjadi lambda. Nah, merubah dari energi menjadi lambda. Lambda atau lambda itu kalau diketahui energi maka lambdanya berapa gitu ya. Sebenarnya kita merubah ini saja. Nah, setelah kita dapatin ini, ya selanjutnya kita bagaimana kita mendekati secara matematiknya gitu ya, bisa mendapatkan angka-angka ini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita lihat. Ya, nanti ini teknik-teknik ngitung ini akan sering digunakan ya dalam fisika modern. Jadi kalian nggak harus mencari angka pastinya, tapi kira-kira pangkatnya aja yang kita gunakan. Itu ya. Nah, ini terutama ini 1/54 kali 10 pangkat 23, ini 22. Nah, kita samain pangkatnya 22. Pangkat 23 bagi 54, ini 0,2 kali 10 pangkat 22. Itu ya. Oke. Nah, ini jangan sampai lupa nih, ujung-ujungnya sampai sini sih sebenarnya. Kembali ke ini sama hubungan sama energi, itu ya. Kalau yang soal tadi hubungan lambda dengan frekuensi, kalau sekarang hubungannya lambda sama energi. Oke ya? Ya. Ya, oke, biasanya kalau saya ngajar tatap muka ini, biasanya udah sampai di sini itu udah pusing gitu ya. Wah, udah banyak hitungannya, udah banyak angkanya. Apalagi kalian belajar tiap hari gitu ya, tiap hari belajar ketemu angka-angka ini, akhirnya pusing dan sebagainya, gitu ya. Oke, saya kadang-kadang membayangkan seperti ini, gitu ya. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah beberapa hal yang sering saya perlukan gitu ya bagi kalian. Bagi kalian yang belajar fisika itu ya, sebenarnya ini teknik belajar fisika itu seperti apa gitu ya. Jadi fisika itu sebenarnya mengarahkan kalian untuk berimajinasi gitu ya. Tadi kan kita ngebayangin kita belum pernah lihat elektron, belum pernah lihat gelombang, tapi kita berimajinasi itu ya. Oke, sebentar aja saya sedikit. Ini berimajinasi gitu ya. Nah, imajinasi orang itu beda-beda gitu ya. Kadang-kadang saya gambarkan mobil yang bayangkannya beda-beda. Ada mobil sedan, mobil apa dan sebagainya, beda-beda gitu ya. Nah, makanya supaya sama itu ya biasanya kita coba kita jelaskan dengan sedikit ilmu analogi gitu ya. Analogi itu apa? Ilmu itu ngeandaikan gitu ya, pengandaian. Jadi yang sudah kita bayangkan itu mirip dengan apa sih, analoginya dengan apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tadi elektron ada gelombang itu kalau saya analogikan kayak gimana gitu ya. Oh, elektron bisa menumbuk dan sebagainya. Nah, ini saya sering menjelaskan gini, kenapa kita belajar fisika gitu ya, alasannya kenapa belajar fisika, ya sebenarnya kata mulai itu adalah membuat kalian merasa srek gitu ya. Kalau srek itu nggak tahu saya bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya apa gitu ya, srek itu cocok di hati gitu ya. Jadi begitu kalian ngelihat, oh efek Compton itu kalian senang gitu ya, oh efek Compton itu paling rumusnya ini gitu ya. Nah kebanyakan kita nggak srek gitu ya, apa sih efek Compton dan sebagainya gitu ya. Nah bagaimana sebenarnya sekarang belajar fisika itu bagaimana belajar supaya bikin srek gitu ya, bikin cocok di hati. Nah, saya mengandaikan kalian lagi belajar fisika itu di pantai gitu ya, di pantai. Nah, nggak semua orang senang ke pantai. Artinya nggak semua orang senang belajar fisika gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya senang belajar fisika? Ya saya tunjukkan bahwa di pantai itu segala sesuatunya indah gitu ya. Indah itu maksudnya apa? Di pantai itu ikan-ikannya berwarna-warni, terumbu karangnya bagus-bagus dan sebagainya. Nah, dari sini kalian udah mulai srek. Oh iya ya, bagus ya. Nah, artinya kalian lagi diajarin fisika yang indah gitu ya. Seperti ini.
Nah, ketika kalian lebih srek, udah cocok di hati, baru kalian berpikir bagaimana kalau saya menyelam. Nah, saya menyelam makin ke dalam, itu ya. Nah, kira-kira ada apa? Nah, ketika kalian menyelam lebih dalam, nanti kalian akan menemui sesuatu di sini yang berbeda dengan yang di pantai. Mungkin ikannya lebih aneh-aneh gitu ya. Ikannya itu ada lampunya atau ada apa binatang dan sebagainya. Nah, di sini akan kita dapatkan sesuatu yang baru. Nah, itulah fisika sebenarnya. Jadi ketika sekarang kalian lagi belajar fisika di tepi pantai, gitu ya. Kalian diajarkan untuk seperti ininya. Nanti ketika kalian cocok, kalian akan diajarkan lebih ke dalam menyelam supaya lebih memahami fisika, gitu ya. Kalau ini fisika klasik, kalau saya gambarkan, maka fisika modern itu sekarang kalian lagi menyelam sebenarnya. Kalian akan menemukan sesuatu yang baru. Nah yang modern inilah gimana caranya gitu ya. Kebanyakan dari kita kesulitannya apa? Kesulitannya adalah kesulitan untuk menyelam. Untuk mendalami itu sulit, karena untuk menyelam itu kan kalau kita perlukan alat, peralatan, dan sebagainya. Sama dengan di fisika modern juga kita perlu alatnya itu berupa matematik gitu ya. Karena kita tidak bisa melihat hal-hal yang rumit. Nah, tapi kira-kira seperti ini. Nanti saya yakin gitu ya, saya yakin kedepannya ketika kalian jadi mahasiswa kedokteran pun, kalian akan lebih masuk ke ilmu yang lebih mendalam. Nah, dibutuhkan skill atau kemampuan supaya kalian bisa lebih memahami itu gitu ya. Nah, semua ilmu prinsipnya mungkin sama seperti ini gitu ya. Jadi diawali dengan kecocokan, cocok dulu, srek nggak di hati gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak srek sesuatu itu jadi sulit. Tapi kalau kita cocok, srek, nah itu jadi lebih mudah gitu ya. Nanti jadi kalau tadi lihat, matematikanya sulit, ya itu mungkin karena masalah menyelam aja gitu ya. Oke, ya itu intermezzonya ya. Mudah-mudahan saya ke depan saya selalu berpikirnya 5 tahun ke depan kalian sudah jadi dokter, mungkin kalian sudah berada di pelajaran bukan kedokteran klasik ya, tapi kedokteran modern gitu ya. Nah, itulah yang kita harapkan. Mau jadi jurusan apapun, tapi kalian nanti akan semakin menyelam, semakin modern. Nah, itu ya. Makanya jangan pernah jangan ragu-ragu untuk menyelam. Saya selalu bilang seperti itu ya. Walaupun sulit, tapi kita usahakan untuk menyelam. Nah, itu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, sekarang kita lihat lagi kelanjutannya soal berikutnya. Nah, kalau tadi kalian paham ini, soal ini sebenarnya lebih sederhana, gitu ya. Kita lihat soalnya yang lebih sederhana. Nah, oke. Saya new aja. Oke, kalau di sini nah, soalnya saya tempelkan di sini ya. Nah, jadi ketika membaca soal diharapkan itu ya kalian sudah tahu ini peristiwa apa gitu ya. Peristiwanya tentang apa? Efek fotolistrik, efek Compton atau apa gitu ya. Biasanya kalau yang berhubungan dengan gelombang dan elektron itu hubungannya kalau nggak efek fotolistrik sama efek Compton gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada foton panjang gelombang. Oh, berarti ini diketahui lambda itu ya. Dihamburkan 90 derajat. Jadi asalnya lurus dibelokkan 90 derajat gitu ya. Nah, maka panjang gelombang foton tersebut ya sebenarnya bukan berkurang sih, bertambah gitu ya. Kalau panjang gelombangnya bertambah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya gelombangnya mula-mula kecil, gitu ya, kalau mula-mula kecil, terus dia ketemu elektron, gitu ya, elektron, maka dia dipantulkan 90 derajat berarti ke atas gitu ya. Jadi oleh pantulkannya itu akan kita dapatkan panjang gelombangnya jadi lebih besar. Nah, kira-kira seperti ini, gitu ya. Kalau di sini lambda, ini lambda aksen, gitu ya. Nah, si elektronnya terpental, misalnya terpental juga ke sini, gitu ya. Ini lambda aksen. Nah, sekarang kita lihat ditanya berapa panjang gelombang atau jadi bertambah berapa gitu ya. Bertambah berapa karena ini lambda aksennya bertambah gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan di sini ya, efek Compton Pak, lambda aksen saya kurangi lambda itu sama dengan H dibagi M kali C 1 min cos theta. Nah, langsung kalian tahu. Karena cos theta-nya 90 derajat, maka akan kita dapatkan, ini 90 derajat itu sama dengan 0 ya, cos itu 0. Berarti di sini kita dapatkan
lambda aksen dikurangi lambda itu sama dengan H dibagi M kali C. Nah, tadi saya selalu mengingatkan kira-kira H kali MC itu apa, berapa gitu ya. Kira-kira masih ingat? 0,24 kali Luar 10 min biasa. 11. Iya, luar biasa. 0,24 kali 10 pangkat min 11. Nah, jadi dia bertambah panjangnya sebesar ini, gitu ya. Betul. Jadi kita lihat di sini, cuman kalau di sini ditanyanya dalam angstrom. Angstrom itu kan min 10 ya. Jadi kalau dalam min 10 bagaimana? Oh ya, ini kita jadiin kalikan min 10, berarti kalikan min 10 akan kita dapatkan menjadi 0,024. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi ini min 10 itu dalam satuan angstrom, gitu ya. Kalau 0,24 kali min 11, maka kalau min 10-nya adalah 0,024. Nah, dapat jawabannya, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika di sini pengaruh nggak panjang gelombangnya 0,064 gitu ya. Nah, di sini yang ditanya itu cuma selisihnya. Jadi kalau misalnya mula-mula ini adalah 0,04 gitu ya. Kalau nano ya. Nah, sekarang jadi berapa gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah deltanya. Delta lambdanya saja yang ditanyakan itu sama dengan berapa. Bukan menjadi berapa gitu ya, tapi berapa selisihnya. Ngebayanginnya kira-kira ke arah sana gitu ya, lambda aksennya berapa. Nah, oke. Saya yakin kalian sudah mulai kebayangnya, ini soalnya jadi lebih mudah gitu ya. Ya, itu tentang foton ya. Nah, ini yang ke selanjutnya ada juga tentang ini. Oke, energi yang diterima foton ketika saya tuliskan di sini ya. Kita coba new aja. Oke. Energi yang diterima foton ketika dengan panjang dan menghamburkan menjadi 1,5 itu ya. Jadi bisa kita bayangkan energinya itu kayak energi apa sih gitu ya. Tadi kalau saya gambarkan ini mula-mula ada elektron. Ada foton itu ya, ada gelombang punya lambda itu ya. Nah, terus mengenai elektron sehingga sekarang dia berubah menjadi lambda aksen dan elektronnya terpental itu ya. Nah, sekarang berapakah energi yang diterima elektron itu ya. Jadi si elektron itu sebenarnya mendapatkan energi. Nah, sekarang kita lihat di sini mula-mula di sini dia punya energi foton. Nah, terus energinya diserap elektron sehingga energi fotonnya berkurang. Jadi energi foton aksen. Gitu ya. Nah, kemana energinya? Energinya yang diserap sama si elektron. Berarti energi yang diserap elektron ini, energinya si elektron ini dari mana? Gitu ya. Ya, misalnya gini aja kita bayangin, misalnya di sini punya 10 Joule, nah ketika kembali dia cuma 8 Joule. Berarti energi yang diserap sama sini berapa? Oh ya, selisihnya gitu ya. Berarti energi si elektron itu sama dengan energi awal dikurangi dengan energi sesudahnya, E aksen. Energi awal dikurangi dengan E aksennya. Kira-kira pengertiannya seperti ini, gitu ya. Nah, hubungannya gimana? Ya kita lihat di sini apa hubungannya energi dengan lambda. Nah, kalau lambdanya seperti ini, maka dia punya energi sebesar E-nya sama dengan HC per lambda. Kalau di sini, maka dia sekarang punya lambda aksen sebesar HC, Ctrl J. Nah, kalau dia punya lambdanya menjadi lambda aksennya 1,5, maka di sini lambda aksennya menjadi atau Z-nya gitu ya. E aksennya menjadi ya HC dibagi dengan lambda aksen. Lambda aksen, kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya tinggal di matematiknya aja kita coba. Ini adalah H kali C, saya keluarin gitu ya. H kali C-nya. Terus ininya adalah berarti kalau saya tuliskan seperti ini, sama ya. E aksen itu HC per lambda dikurangi HC per lambda aksen. Oke. Nah, sebenarnya kita udah dapetin nih angka-angkanya. Cuman bagaimana merubahnya saja gitu ya, cara ngitungnya aja bagaimana.
Ya, kita coba di sini HC-nya bagaimana gitu ya. Ya, sebenarnya H kali C juga akan sering keluar gitu ya. Tadi H dibagi MC keluar gitu ya. H dibagi MC sama dengan, kalian masih ingat, 0,24 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Nah ini sebenarnya ingat itu karena kebiasaan. Kalau kalian sering melihat ini lama-lama ingat gitu ya. Tapi minimal kalian pernah, oh dulu tuh ada nilainya gitu ya. Nah demikian juga H kali C ini sering muncul gitu ya. HC, H kali C, H dikali C. H kali C itu berapa? Ini kita bayangkan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan C. C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, biasanya saya menuliskan gini, 6,63 kali 3 itu kan sekitar berapa? Sekitar 6,6 kali 3 sekitar 20 gitu ya. Saya bulatkan 20 kali min 34 dengan 8 ini adalah 10 pangkat min 26. Boleh 20 kali 10 pangkat min 26, atau kadang-kadang juga saya menggunakan 2 kali 10 pangkat min 25. Jadi sebenarnya pangkatnya beda dikit aja gitu ya. 20 itu buat membandingkan aja. Oke. Nah, jadi kalau di sini adalah lambda aksen dikurangi lambda. Saya coba gunakan yang 2 kali 10 pangkat min 25 ya. 2 kali 10 pangkat min 25. Nah, di sini seperlambda. Seperlambdanya adalah 10 pangkat min 12. Mula-mula 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12 dikurangi dengan 10. Ini adalah 1,5 kali 10 pangkat min 12. Gitu ya. Nah, ini pangkat min 12, ini pangkat min 12, saya naikin aja ke atas gitu ya. Kalau naik ke atas berarti kali 10 pangkat 12. Jadi nanti kita dapatkan ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 25. Gitu ya. Ininya di atasnya adalah 10 pangkat 12, saya keluarin 10 pangkat 12 jadi ke atas, jadi positif. Gitu ya. Nah, kita kalikan dengan ini jadi 1/1 dikurangi 1 dibagi 1,5. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita dapatkan berapa? Udah ketemu angkanya kira-kira? Sama kalau di sini kita dapatkan 2 kali 10 pangkat 25. Nah, ini berapa sih? 1 dikurangi 1 dibagi 1,5 itu ya. Berarti kalau ini saya hitung, ini saya kalikan silang aja gitu ya. 1,5 dikurangi 1 dibagi dengan 1,5. Nah, kira-kira kan sama ya. Ini kali silang, ini kaliin. Berarti ini sama dengan 0,5 dibagi dengan 1,5. Ya, sekitar 2/3 lah gitu ya. 1/3. Sekitar 1/3-nya gitu ya. Oke, kira-kira udah dapat angkanya sekarang. Berarti ini adalah 2 kali 1/3. Kalau ini saya tuliskan ini adalah 1/3 itu ya. 1/3-nya, jadi kita dapatkan di sini angkanya adalah sebesar 2/3 kali 10 pangkat min 25 dengan 12 itu adalah min 13. Gitu ya. 2/3 kali 13. Ya, ini sekitar 0,6 deh gitu ya. 0,66 kali 10 pangkat min 13. Nah, kita lihat di sini kira-kira ada nggak nih jawaban yang pangkatnya min 13? Oke. Min 13 ada, tapi 6,6. Ini saya gambarkan. Nah, di sini ada 13, tapi pangkat 6,6. Sedangkan di sini adalah 0,66 gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang jangan terjebak, oh ini min 13, langsung dapat jawabannya A. Nah, hati-hati di sini, ini adalah 0,66 gitu ya. Jadi kalau di sini, maka akan kita dapatkan, ini sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 14. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi, pemahamannya adalah energi ini sebagian diserap sama si elektron. Jadi si elektron itu punya energi. Nah, selanjutnya lagi dihamburkan. Nah, sehingga yang diserap itu adalah energi mula-mula dikurangi energi yang dihamburkan. Kita dapatkan selanjutnya di matematiknya, gitu ya. Oke.
Nah, ini sebenarnya kalau tadi kita lihat pemahaman tentang efek Compton, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya pertemuan ini kalian membahas gelombang de Broglie sama efek Compton, gitu ya. Cuma di sini ada soal tentang, nah, peristiwa efek fotolistrik nih, kemarin saya masih sering melihat ada yang salah di efek fotolistrik ini, gitu ya. Jadi kita coba yang efek fotolistrik, prinsipnya gimana, gitu ya. Prinsipnya efek fotolistrik itu gitu kan, ada energi. Nah, saya gunakan di sini yang baru aja. Oke. Nah, oke ya. Potasium, logam potasium, elektron terpancar, maka ini ya prinsipnya kalau sekarang apa gitu ya, ada elektron terlepas dari logam. Ada elektron terlepas dari logam. Jadi kalau dibayangkan seperti ini. Ada elektron terlepas dari logam itu sebenarnya kita coba bayangkan ini ada logam gitu ya. Di mana di sini banyak elektron-elektron. Nah, elektron-elektron di sini. Nah, dia mendapatkan energi cahaya ultraviolet. Berarti dia mendapatkan di sini gelombang gitu ya. Nah, saya gambarkan di sini si elektron itu mendapatkan energi foton gitu ya. Energi foton. Nah, maka si energi tersebut dipakai sih untuk si elektron untuk apa? Untuk keluar dari logam. Untuk keluar dari logam, ini kita namakan dengan disebutnya work function gitu ya. Lambangnya W. Nah, atau saya tuliskan di sini adalah lambangnya adalah W atau energi untuk lepas dari si logam lah, kalau sederhananya seperti itu. Nah, dari sini ketika dia energi yang bertambah, maka dia bisa lari. Nah, ini yang disebut dengan energi kinetik. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi prinsipnya cuma 3 ini aja. Energi foton dipakai untuk keluar dan untuk kabur. Nah, untuk keluar ini disebut sebagai energi ambang. Ini nama lainnya ya. Energi untuk keluar itu disebutnya energi ambang gitu ya. Energi ambang itu adalah untuk keluar dari si logam. Nah, apabila cahaya ultraviolet, nah dikasih ultraviolet keluar dari logam, maka nah di sini hati-hati nomor 1 nih, di sini jebakannya gitu ya. Semua elektron yang terpancar mempunyai energi yang sama dengan partikel cahaya atau dengan partikel ultraviolet. Jadi dikatakan di sini energi kinetiknya sama dengan energi cahaya. Nah, kita ketahui di sini energi foton itu digunakan untuk kabur ditambah energi kinetik gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya di sini ada energinya 100, untuk ngeluarin itu dia butuh 20, berarti energinya cuma 80. Gitu ya. Jadi dikasih energi 100 untuk ngeluarin butuh 20, maka energi kinetiknya tinggal sisa 80. Nah, kalau energi yang terpancar berarti di sini adalah energi kinetiknya katanya sama dengan energi foton. Nah, di sini justru energi kinetiknya itu akan lebih kecil dari energi foton gitu ya. Karena ada sebagian energi foton yang digunakan untuk melepaskan diri. Berarti di sini tidak sama gitu ya. Bisa dibayangkan ini adalah tidak sama. Nah, energi partikel cahaya sebanding dengan frekuensi cahaya. Energi partikel cahaya sebanding dengan frekuensi cahaya. Maksudnya gimana? Kalau energi partikel sebanding dengan, ya kita lihat energi fotonnya ini, energi cahayanya sebenarnya bukan cahaya, energi ultravioletnya itu sebanding dengan cahaya. Energi foton itu adalah H dikalikan F. Nah, berarti dia sebanding. Itu ya, dalam hal ini dia betul. Terus kita lihat peristiwa ini berlaku untuk semua warna cahaya. Nah, di sini hati-hati, tidak semua cahaya bisa mengeluarkan elektron. Itu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya gitu ya, kalau elektron itu seorang gitu ya, saya bayangin di sini, kalau misalnya di sini ada orang gede gitu ya. Di sini orang gede, nah, saya pengen mengeluarkan si orang ini dari logam, misalnya dari kelas gitu ya. Nah, saya harus mendorongnya dengan orang yang lebih gede, biar dia bisa kabur gitu ya. Nah, tapi kalau orangnya yang di sininya kecil-kecil gimana? Nah, nggak semua orang bisa bisa mendorong si orang besar ini gitu ya, orang gede ini atau si elektron tersebut. Jadi kita lihat di sini berlaku untuk semua warna cahaya, enggak juga, karena ada gelombang yang tidak bisa mengeluarkan elektronnya gitu ya. Ini analogi gitu ya, kembali ke yang tadi, ini ngebayanginnya di analoginya.
Nah, eh, kita bayangin seperti itu ya kalau orang. Oke. Nah, yang terakhir, energi kinetik maksimum elektron yang pancar lebih kecil dari energi foton cahaya. Energi kinetiknya lebih kecil dari energi cahaya, gitu ya. Ini yang kita dapatkan seperti ini. Nah, itu tentang fotolistrik ya. Jadi kita ingat kembali, gitu ya. Kita ingat kembali, kalau nggak salah pertemuan selanjutnya kemarin saya pernah bahas ini, gitu ya. Oke, kita lihat. Kita coba ya. Ya kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya berusaha ini supaya kita bisa memahami soal ini, gitu ya. Soal berikutnya, oh ya, nah ini soal berikutnya tentang sinar X dengan panjang gelombang ditembakkan pada kristal. Perkiraan jarak atom antar kristal. Oke, kita lihat dulu. Kita ambil soalnya. Nah, kira-kira ini penjelasannya gini. Oke. Tadi kan kita bayangkan gelombang, atau ginilah kita gambarkan. Gelombang itu punya sifat partikel, itu ya. Nah, jadi kalau dibayangkan seperti ini. Gelombang ini, kalau ini adalah gelombang, nah gelombang itu ternyata bisa menubruk partikel, gitu ya. Jadi secara ininya mungkin analoginya ada cahaya bisa menubruk si elektron atau menubruk batu, gitu ya. Nah, ini adalah berarti gelombang itu dia punya lambda itu, gelombang itu punya momentum. Oke, ini menjelaskan bahwa gelombang ini memiliki momentum, gitu ya. Efek fotolistrik, efek Compton, itu membuktikan bahwa lambda itu memiliki momentum. Nah, sekarang ada yang namanya sinar X, gitu ya. Sinar X itu yang kayak gimana sih sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, gelombang itu kan ada cahaya, gitu ya, dari cahaya. Nah, cahaya, terus di sininya ada ultraviolet. Nah, baru sinar X, gitu ya. Baru kemudian sinar gamma. Nah, ultraviolet itu dihasilkan dari benda yang sangat panas, misalnya seperti itu ya. Misalnya matahari banyak memancarkan ultraviolet. Nah, kalau sinar X dapat dari mana? Nah, inilah bagaimana cara mendapatkan sinar X. Kalau sinar gamma biasanya dari radiasi nuklir, gitu ya. Infrared, cahaya, ultraviolet itu dari benda yang panas. Nah, kalau sinar X bagaimana? Kalau sinar X itu sebenarnya cara membuatnya gini. Jadi kita bermain dengan elektron, gitu ya. Ini elektron. Nah, elektron ini lagi diam. Nah, si elektron ini bisa disuruh lari kenceng. Lari kenceng, gitu ya. Disuruh lari secepat mungkin. Nah, gimana caranya? Dengan cara tadi memberikan potensial. Berarti di sini diberikan tegangan positif. Kira-kira seperti ini, gitu ya. Dikasih tegangan positif karena negatif itu akan senang dengan potensial tersebut, gitu ya. Sehingga sekarang elektron itu punya energi namanya energi potensial. Energi potensialnya sebesar dijadikan energi kinetik si elektron, gitu ya. Nah, energi potensialnya tadi muatan elektron kita kalikan dengan V, ini setengah mv kuadrat. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sinar X juga prinsipnya sama. Jadi ada elektron tuh disuruh lari sangat kenceng, gitu ya, sampai ratusan ribu volt, gitu ya, lari kenceng. Nah, ketika dia bergerak kenceng, nah terus di sininya bagaimana? Nah, di sini diberikan, ya ini sebagai gambaran aja, diberikan logam, gitu ya, yang diberi tegangan negatif. Nah, ini sebenarnya singkatnya seperti ini. Maka apa yang terjadi? Si elektron ini ketika dia melihat logam ini banyak sekali negatif, dia lagi bergerak, maka dia akan ngerem. Nah, ketika ngerem itu dia akan memancarkan gelombang. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau kita ngerem ngedadak itu kan timbul panas, gitu ya. Kalau elektron ngerem mendadak ngeluarin apa? Dia ngeluarin sinar X. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi sinar X itu didapatkan dari elektron yang disuruh ngerem ngedadak, gitu ya. Nah, ternyata sinar X ini luar biasa banyak manfaatnya, gitu ya. Bisa, kalau misalnya cahaya paling bisa menembus kulit, tidak bisa menembus kulit.
Jadi cahaya itu tidak mampu menembus kulit, tapi kalau ultraviolet mampu menembus kulit. Gitu ya. Nah, kalau sinar X bisa menembus daging gitu ya dan sebagainya. Jadi sinar X ini luar biasa, bisa dimanfaatkan untuk pemotretan dan sebagainya. Nah, tinggal diatur aja kira-kira berapa lambdanya gitu ya. Nah, tadi kita lihat ini mungkin sebagai diingat kalau cahaya itu kan ada Meiji Kuhibinio ya. Cahaya itu dari 7.500 angstrom untuk merah, di sininya untuk ungunya itu adalah 3.500 angstrom. Nah, itu untuk cahaya gitu ya. Ini ungu, ini merah sebagai gambaran aja gitu ya. Merah dan ungu. Nah, kalau sinar X bagaimana? Nah, kalau sinar X itu gelombangnya paling cuma sekitar dari setengah angstrom, 0,5 angstrom, sampai ya paling 3 angstrom gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau cahaya itu dari 3.500 sampai 7.500, kalau ini adalah dari 3,5 angstrom sampai 3 angstrom. Jadi kecil sekali gitu ya. Makanya di sini ukurannya sinar X dengan panjang gelombang 1,5 angstrom. Gelombangnya kecil gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya panjang gelombang yang kecil itu gunanya untuk apa? Nah, ini luar biasanya adalah satu lagi kita bisa gunakan jadi mikroskop. Kalau selama ini kita menggunakan mikroskop cahaya, gitu ya, ini adalah mikroskop cahaya, ya paling kita bisa melihat cuma sampai bakteri, karena panjang gelombangnya cukup besar, gitu ya. Nah, kalau diituin malah jadi jelek, tidak jelas, gitu ya. Nah, kita mencoba melihat benda yang lebih kecil lagi, yang kira-kira ukurannya seperti inilah, ukuran virus lebih kecil lagi ya. Virus dibagi 10 gitu ya, atau virus dibagi 100 dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita pakai gelombang sinar X. Nah, gimana perkiraan? Jadi sebenarnya selain untuk mikroskop elektron, ini juga kita bisa buat untuk menentukan jarak kristal. Kristal itu kayak gimana? Kristal itu kira-kira mungkin kalau digambarkan secara umumnya adalah gambarnya seperti ini. Ini adalah atom-atom kristal gitu ya. Atom-atom kristal itu banyak. Nah, ketika dia dapat sinar X, maka sinar X ini sinar X ya. Sinar X ya difraksikan, dibelokkan ke sini gitu ya, akan terpantul. Nah, demikian juga kalau ke sini, ada yang ke sini, maka dia akan dipantulkan. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Dipantulkan seperti ini. Nah, sebenarnya kita nggak bisa langsung ngelihat gitu di foto langsung gambarnya kelihatan, nggak gitu ya. Tapi menggunakan kira-kira nanti ada pola terang gelap dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat difraksi oktave maksimum perkiraan jarak. Nah, perkiraan jarak itu bisa kita namakan dengan D gitu ya. Jadi di sini D-nya. D itu jarak antar atom gitu ya, jarak antar atom D itu sama dengan di sini. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, ya saya langsung dulu itu ya. Kalau kita untuk celah ganda, celah tunggal mungkin masih ingat lambda itu sama dengan D sin theta gitu ya. D sin theta. Lambda ya n kali lambda sama dengan D sin theta itu ya. Ini sebenarnya sama. Nah, kalau untuk ini untuk sinar X, maka di sini bukan D tapi ini adalah 2D. Nah, 2D itu adalah jarak ini ya. Ada 2 kali jarak sebenarnya itu ya. Nanti kita lihat. Jadi kita lihat di sini, saya hapus dulu supaya jelas ini. Nah, jadi panjang gelombang dengan jarak kisi itu ya, panjang gelombang dengan jarak kisi itu bisa digambarkan sebagai lambda. Ini adalah ordenya sama dengan 2D sin theta. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita lihat orde pertama terjadi orde pertama berarti n-nya 1 itu ya. Kita masukkan di sini ordenya 1, berarti ini adalah lambda sama dengan 2 dikalikan D dikalikan sin theta. Sin theta-nya adalah sin 30. Sin 30 derajat. Jadi tetanya ini adalah 30 derajat gitu ya. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi kalau kita coret di sini, maka kita dapatkan D-nya itu sama dengan lambda-nya gitu ya. Atau 1,5 angstrom. Kira-kira seperti itu gambaran ininya. Ya, ini namanya difraksi sinar X. Cuman ini sebagai gambaran aja untuk menentukan jarak kristal. Gitu ya. Ya, oke. Soal berikutnya kita lihat dulu. Oke. Ya. Saya lihat di sini tentang sinar gamma ya.
Oke, kita lihat. Sebentar, kita lihat dulu. Nah, kalau ada sinar gamma, oke, energi foton sinar gamma adalah 10 pangkat 8. Maka panjang gelombang sinar gamma dalam angstrom. Nah, berarti kita lihat apa hubungannya energi dengan panjang gelombang gitu ya. Jadi sebenarnya ini menghubungkan energi dengan panjang gelombang. Energinya adalah 10 pangkat 8 elektron volt. Ini adalah energinya. Itu saya namakan energi fotonnya. Nah, yang ditanya lambda gitu ya. Oh, berarti kan apa sih hubungannya gitu ya? Energi foton itu sama dengan Hc per lambda. Oke. Nah, cuman ingat energi fotonnya dalam joule. Sedangkan di sini adalah elektron volt gitu ya. Masih ingat? Berarti kita dapatkan energi fotonnya berapa? Oke, energi fotonnya itu adalah 10 pangkat 8 elektron volt. Nah, kalau jadikan joule, ingat tadi kalau jadiin joule tinggal kita kalikan 1,6 ya. Berarti ini adalah 1,6 kali 10 pangkat atau kontrolnya. Atau 10 pangkat 8 kita kalikan dengan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu ya. Jadi kita dapatkan ini sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 11 joule ya. Nah, jadi energinya besar itu ya. Nah, selanjutnya tinggal masukin ke sini untuk mendapatkan lambda itu ya. Atau lambda itu sama dengan Hc dibagi energi foton. Nah, ini bolak-balik aja itu ya. H kali C masih ingat? H kali C itu adalah 2 kali 10 pangkat min 25. Kalau nggak ingat bisa dikaliin aja gitu ya. Nggak harus ingat sih. Cuman nih untuk memudahkan supaya kalian ngitungnya lebih cepat dan nggak banyak ini lagi. H kali C itu adalah 2 kali 10 pangkat min 25 dibagi dengan energi fotonnya adalah 1,6. 1,6 kali 10 pangkat min 11. Nah, oke. Jadi kita dapatkan di sini 2 dibagi 1,6 karena ini 1,24 ya kita anggap aja ini 1,24 gitu ya. Kali 10 pangkat. Nah, min 25 dengan min 11. Min 19, min 11. Oke, ini jadi min 25 dengan min 11 itu adalah min 14. Itu ya. Min 14. Nah, kalau dijadiin angstrom bagaimana? Ini kan masih dalam meter gitu ya. Angstrom itu kan 10 pangkat min 10, berarti bisa kita tuliskan ini adalah 1,24 kali 10 pangkat min 4, nah kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, ini kan sama ya, min 14 dengan ini. Nah, maka inilah yang kita sebut sebagai angstrom. 10 pangkat min 10. Jadi jawabannya adalah 1,24 kali 10 pangkat min 4 angstrom. Itu ya. Oke, nah oke, pada akhirnya kita selalu ngambil kesimpulan ya. Jadi gimana caranya supaya fisika itu ingat terus gitu ya. Biasanya caranya adalah kalian melihat tadi sudah mulai menghitung, sudah mulai melihat tekniknya gitu ya. Nah, sebenarnya kalian ambil kesimpulan gitu. Sebenarnya kesimpulannya itu apa sih gitu ya? Kalian buat sederhana aja kesimpulannya gitu ya. Kesimpulan yang paling sederhana bagaimana gitu ya? Ya, saya selalu menuliskan bahwa nah, tadi kita berkenalan dengan ini kalau bisa sebelum tidur gitu ya, supaya hari ini kalian tidurnya kalau nggak bisa tidur gitu ya, kalian ingat-ingat aja bahwa yang namanya gelombang, kontrol J, kita bermain dengan foton dan elektron, itu ya, foton dan elektron. Nah, oke, terus kita belajar juga yang namanya efek Compton, itu ya. Dan sebenarnya kemarin kita udah belajar yang namanya efek fotolistrik. Cuman saya lihat masih banyak yang jawabannya salah gitu ya. Oke, nggak apa-apa, waktunya kurang. Minggu depan mungkin kita coba sedikit lagi ya. Nah, ya, jadi kita lihat, oh sebenarnya kita itu belajar 4 ini. Ada yang namanya foton, elektron,
efek Compton sama efek fotolistrik gitu ya. Ternyata foton itu punya yang namanya energi foton gitu ya. Ini adalah H kalikan F atau Hc per lambda. Dan dia juga punya momentum atau punya momentum sebesar H dibagi dengan lambda itu ya. Oke, kalau elektron bagaimana? Oh, elektron itu dia punya atau punya panjang gelombang sebesar H dibagi pan P gitu ya. Nah, di sini P-nya bisa kita dapatkan dari mana gitu ya. Bisa dari energi potensial berubah jadi energi kinetik gitu ya, dan seterusnya. Terus efek Compton bagaimana? Kalau efek Compton kita belajar tadi panjang gelombang yang dihamburkannya jadi lebih panjang, jadi lebih besar gitu ya. Sebesar apa? Sebesar H dibagi M kali C, ininya adalah 1 min cos theta. Nah, terus kita lihat, oh kalau gitu kalau efek fotolistrik gimana? Efek fotolistrik ini menunjukkan bahwa energi foton itu digunakan untuk kabur dari logam dan untuk lari. Nah, sebenarnya ini kata kuncinya itu sebenarnya di sini semua gitu ya. Mainkan ini aja. Jadi kalian hanya merubah-rubah kalau misalnya diketahui lambda gimana mencari frekuensinya gitu ya. Lambda menjadi frekuensi, lambda menjadi energi itu bagaimana dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi setiap kalian belajar, coba kalian ambil kesimpulan yang sangat sederhana gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini gitu ya. Nanti kalian bangun tidur, kalian pikir lagi kira-kira kalian ingat-ingat lagi, kalian masih ingat nggak gitu ya? Setelah kalian tidur itu masih ingat nggak? Nah, kira-kira apakah udah lupa atau bagaimana? Gitu ya. Nanti dengan seperti itu kalian diasah sebenarnya. Oh, dulu tuh perasaannya seperti ini, seperti ini. Nah, lama-lama ya tadi akan timbul rasa srek gitu ya, srek di hati. Nah, itu yang penting. Fisika itu sebenarnya bukan masalah pelajarannya, bukan masalah rumus dan sebagainya, adalah bagaimana membuat sesuatu itu adalah srek di hati, gitu ya. Srek itu cocok di hati. Jadi jangan sampai fisika itu hanya melekat di kepala kita, gitu ya. Jangan hanya melekat, oh saya tahulah ngitungnya dan sebagainya, tapi nggak melekat di hati. Nah, itu biasanya nanti pada ujian akan lupa, itu ya, akan mudah dilupakan. Itu aja mungkin sementara ini ya. Terima kasih nih atas ininya. Ya jangan ragu-ragu kalau ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, silahkan aja gitu ya. Soalnya yang paling susah itu adalah sebenarnya membuat ini tadi nih, membuat perasaan srek gitu ya. Bagaimana caranya membuat fisika itu digemari, atau bagaimana mengajak orang ke pantai. Tadi saya analogikan seperti itu ya. Itu yang paling sulit sebenarnya. Tapi ketika orangnya sudah srek, mau diajarin apa aja gampang gitu ya. Atau kalian di sini mulai memahami sesuatu gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih nih semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan tetap semangat, gitu ya. Oke, tetap semangat, jangan pernah ragu untuk belajar karena ini tiket kalian. Hanya beberapa bulan lagi, gitu ya. Tiket kalian untuk jadi ke dokter. Ingat 5 tahun ke depan aja kalian sudah jadi dokter, gitu ya. Atau jadi cita-cita yang kalian hadamkan. Sekarang itu hanya satu langkah kecil aja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Kak. Ya, Makasih, sama-sama. Kak. Makasih, Kak. Sama-sama ya semuanya, tetap semangat. Ya.